Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sukses? Bisa. Sukses? Bisa. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan makalah atau diskusi tentang Konferensi Asia Afrika. Perkenalkan, nama saya Amri Sylvia Gustika dan teman-teman saya Kalau kelihatan sengaja. Nah, kelihatan enggak? Sejarah Konferensi Asia Afrika. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif tersebut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia memiliki sifat politik luar negerinya bebas aktif sebab setelah Perang Dunia II berakhir di dunia telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat melopori berdirinya blok barat atau blok kapitalis dalam kurung liberal, sedangkan Uni Soviet melopori kemunculan blok timur atau blok sosialis atau dalam kurung komunis. Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapat dukungan dan negara-negara di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada umumnya pernah memerintah redaksi dasar dan berdiri barat. Bersama nasib itu menimbulkan rasa setia kawan. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara di Asia dan Afrika yang berhasil mencapai kemerdekaan. Di antaranya adalah India, Indonesia, Filipina, Pakistan, Burma, dalam kurung Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, dan Libya. Sementara itu, masih banyak pula negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika yang dapat mencapai kemerdekaan. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang telah merdeka tidak melupakan masa lampaunya. Mereka tetap merasa senasib dan kemerdekaan. Lebih-lebih apabila mengingat masih banyak negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka. Rasa setia kawan itu dicetuskan dalam Konferensi Asia Afrika sebagai cetusan rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaian dunia. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting baik bagi bangsa di Asia, di Afrika pada khususnya maupun dunia pada umumnya. Konferensi pendahuluan. Sebelum Konferensi Asia Afrika dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan sebagai persiapan. Antara lain 1. Perdana Menteri India Sri Modi Jawaharlal menggelar konferensi hubungan antar Asia dalam kurung Inter Asia Relations Conference di New Delhi dan menghasilkan arti penting, yaitu pernyataan negara-negara Asia untuk menentang Belanda yang berusaha menjajah kembali. 2. Konferensi Kolombo. Dalam konferensi Mancanegara 1 diselenggarakan di Kolombo, negara Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Konferensi dihadiri oleh 9 Perdana Menteri, diantaranya A. Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Bogra, B. Perdana Menteri Sri Lanka Sirjon Kotewala, C. Perdana Menteri Burma dalam kurung Myanmar
Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Konferensi tersebut diadakan untuk menyikapi masalah Vietnam sebagai bekal dalam menghadapi konferensi Jenewa 1945 dan menghasilkan keputusan untuk mengadakan konferensi Asia Afrika, dan pemerintahan Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggaraannya. Ali Sastroamidjojo, SK Ali Sastroamidjojo lahir di Grabak, Magelang, 21 Mei 1903, meninggal di Jakarta 13 Maret 1946 pada umur 72 tahun. Adalah tokoh politik, pemerintahan, dan nasionalis. Ia mendapatkan gelar Mr. Indonesian atau dalam kurung sarjana hukum dari Universitas Wageningen, Belanda pada tahun 1927. Ia juga adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-8 yang sempat 2 kali menjabat pada periode 1953 sampai 1955. Dalam kurung Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan 1956 sampai 1957 dalam kurung Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Muhammad Ali Bogra, lahir 19 Oktober 1909, meninggal 23 Januari 1963 pada umur 53 tahun. Zainali Urdu adalah Perdana Menteri Pakistan pada 1953 sampai 1955. Ia turut mempelopori konferensi tingkat tinggi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 bersama dengan tokoh negara dari negara lainnya. Dalam pidatonya di konferensi Asia Afrika, Muhammad Ali Bogra menyerukan kepada para peserta yang hadir tentang pentingnya adanya perdamaian antara negara dan penghapusan terhadap adanya kolonialisme di dunia. Ketiga, Jawaharlal Nehru, lahir 14 November 1889, meninggal 27 Mei 1990. Pertanyaan yang sudah ditulis tadi. Pada umur 74 tahun, merupakan negarawan India yang pertama, lalu dan yang paling melayani terama. Sebagai Perdana Menteri India dari tahun 1947 sampai 1964 sebagai tokoh termuka dalam kemerdekaan gerakan kemerdekaan India. Nehru terpilih oleh Partai Kongres untuk mengaku jabatan Perdana Menteri Independen India yang pertama, dan terpilih kembali saat Partai Kongres memenangkan pemilihan umum pertama India pada tahun 1952 sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok. Ia juga seorang tokoh penting dalam politik internasional di era pasca perang. Keempat, Jenderal Sir John Kotelawala. Dia langsung sebelahnya gini, gue pindah ke sempat ya, Pak. Ini orangnya yang baca. Jenderal Sir John Kotelawala, lahir 4 April 1897, meninggal 2 Oktober 1980 pada umur 83 tahun. Adalah seorang politikus tentara dan Perdana Menteri Sri Lanka ketiga sejak 1953 hingga 1996. Ia adalah mantan jenderal yang pernah mengenyam pendidikan teknik sipil di sebuah universitas di Sri Lanka. Dalam pidatoan politik, Surya John Kotelawala ikut mempraklamasi konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau KA di Bandung pada tahun 1995. Dalam KA ia berpidato mengkritik kepemilikan senjata nuklir oleh Barat dan mengajak peserta perdamaian dunia. Apa tadi, Pak? UNU, lahir 25 Mei 1907, meninggal 14 Februari 1996 pada umur 87 tahun. Adalah Perdana Menteri pertama Myanmar. Ia
Menjelaskan. Konferensi Tinggi Asia Afrika atau PA di Bandung tahun 1995 dengan beberapa sosok lain dari beberapa negara. Menyebutkan Perdana Menteri hingga tahun 1962 dan diselingi oleh tokoh lain dalam posisi itu. Sebagai tokoh politik, ia bersahabat dengan mantan sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB United yang juga temannya di Universitas Ramon. 3. Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara II diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22 sampai 22 Desember 1924. Konferensi dihadiri pula oleh 5 Perdana Menteri negara-negara peserta konferensi Kolombo. Konferensi Bogor memutuskan hal-hal sebagai berikut. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada Duanya digantinya. bulan 18 sampai 24 April 1955. Penetapan KAA menetapkan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta konferensi Asia Afrika. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam konferensi Asia Afrika: pemberian dukungan terhadap turutan Indonesia mengenai Irian Barat. Tujuan diadakannya IA memajukan kerjasama bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 2. Memberantaskan diskriminasi ras dan kolonialisme. Bisa dijadikan pertanyaan. 3. Memperbesar peranan bangsa dan Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. 4. Bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. 5. Membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, nasionalisme, dan kolonialisme. Aku pengajunya bukan Pak. Keterangan pemerintahan Indonesia tentang politik luar negeri yang disampaikan oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sajojo atau pengawas awal UAA Jepang Parlemen pada tanggal 25 Agustus 1953 menyatakan kerjasama dalam golongan negara-negara Asia, Arab, dan Afrika pandang Biasa Jepang. karena kami yakin bahwa keterangan pemerintah Indonesia Afrika kami pandang penting benar karena kami yakin bahwa kerjasama antara negara-negara tersebut akan memperkuat usaha yang harap tercapai perdamaian dunia yang kekal. Kerjasama antara negara-negara Afrika tersebut adalah sesuai benar dengan aturan dalam PBB yang Sini aku tahu. Karena zoom. Indonesia Sip. Nah, aku ini ketawa terus. Kamu ya?
Ulun putar Bapak. Bapak, ulun putar. Ulun putar ke belakang. Disuruh Bapak. Jangan. Sampai jangan. Demikian pembacaan makalah introduksi dari kami yang membahas tentang Konferensi Asia Afrika. Kami persilahkan kepada teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Bacakan pertanyaannya. Bacakan pertanyaan dari kelompok pergolakan dunia.